Hakikat arsip. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian arsip. Arsip berasal dari bahasa Yunani, archivum yang berarti tempat untuk menyimpan. Tempat penyimpanan dokumen disebut archeon. Selanjutnya fungsi arsip. Untuk merekam pengalaman, memori, dan sejarah, sebagai bahan bukti pertanggungjawaban, alat pengambil keputusan, penunjang aktivitas administrasi sebagai sumber informasi, menunjang proses perencanaan, barometer kegiatan organisasi untuk kepentingan publik dan ekonomi, bahan informasi kegiatan ilmiah. Nilai guna arsip. Nilai guna sekunder didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga atau instansi, swasta maupun perorangan, dan juga kepentingan umum sebagai bahan dan bukti pertanggungjawaban. Nilai guna primer didasarkan pada penggunaan arsip bagi kepentingan penciptanya, baik instansi pemerintah, swasta maupun perorangan. Karakteristik arsip. 1. Otentik. Merupakan informasi yang melekat pada wujud aslinya, meliputi isi, struktur, dan konteks. 2. Legal, yaitu arsip yang diciptakan sebagai dokumentasi untuk mendukung tugas dan kegiatan, memiliki status sebagai bahan bukti resmi bagi keputusan dan pelaksanaan kegiatan. 3. Reliable, yaitu keberadaan arsip yang dapat dipercaya sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. 4. Unik, arsip memiliki kronologi yang unik dan merupakan satu-satunya produk. Jenis-jenis arsip. Menurut subjek atau isinya, arsip kepegawaian contohnya, daftar riwayat hidup pegawai, lamaran kerja, surat pengangkatan pegawai. Arsip keuangan contohnya daftar gaji, bukti pembayaran, laporan keuangan, dan lain-lain. Arsip pemasaran contohnya surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar harga. Daftar pendidikan contohnya kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, dan rapot. Menurut bentuk dan wujud fisiknya, surat, pita rekaman, mikrofon, disket, compact disc, dan flash disk. Menurut nilai gunanya, arsip bernilai informasi contohnya pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. Arsip bernilai administrasi, surat keputusan, prosedur kerja, uraian tugas pegawai. Arsip bernilai hukum, akta pendirian perusahaan, akta kelahiran, akta perkawinan, surat perjanjian, surat kuasa, dan lain-lain. Arsip bernilai sejarah, laporan tahunan, notulen rapat, gambar, foto, dan peristiwa. Arsip bernilai ilmiah, contohnya hasil penelitian. Arsip bernilai keuangan, kwitansi, bon penjualan, laporan keuangan. Arsip bernilai pendidikan, karya ilmiah para ahli, kurikulum, satuan pelajaran, program pelajaran. Menurut sifat kepentingannya, arsip tak berguna, contohnya surat undangan dan memo. Arsip berguna, presentasi pegawai, surat permohonan cuti, surat pesanan barang. Arsip penting, surat keputusan, laporan keuangan, buku kas, daftar gaji. Arsip vital contohnya akta pendirian perusahaan, buku induk pegawai, sertifikat tanah, dan ijazah. Menurut fungsinya, arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan kantor sehari-hari. Arsip statis yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan kantor sehari-hari. Menurut tingkat atau tempat pengolahannya yaitu arsip pusat, arsip yang disimpan secara sentralisasi atau pusat organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan ANDRI. Arsip unit yaitu arsip yang berada di unit-unit dalam organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan ANDRI. Menurut keasliannya, arsip asli yaitu dokumen yang langsung terkena hentakan mesin tik, cetakan printer, tanda tangan, serta legalisir asli yang merupakan dokumen utama. Arsip tembusan yaitu dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya yang dalam proses pembuatannya bersama dokumen asli tapi ditujukan pada pihak selain penerimaan dokumen asli. Arsip salinan yaitu dokumen yang proses pembuatannya tidak bersama dengan dokumen asli tetapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli. Menurut kekuatan hukum,
Arsip autentik yaitu arsip yang di atasnya terdapat tanda tangan asli dengan tinta sebagai tanda keabsahan dari isi arsip bersangkutan. Arsip tidak autentik yaitu arsip yang di atasnya tidak terdapat tanda tangan asli dengan tinta, contohnya fotokopi, film, mikrofilm, dan lain-lain. Ruang lingkup arsip. Yang pertama, penciptaan dan penerimaan warkat. Yang kedua, pengumpulan dan penerimaan warkat. Yang ketiga, pengendalian warkat. Yang keempat, pemeliharaan dan perawatan warkat. Yang kelima, penyimpanan arsip. Dan yang terakhir, pemusnahan arsip.